Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat dan hidayahnya lah sehingga kita dapat melaksanakan lagi presentasi tanpa ada halangan apapun. Dan tak lupa pula kita kirimkan sholawat serta salam kepada Nabi besar kita, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, yang telah memberikan kita yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang. Baik, perkenalkan kami dari kelompok 2 ingin melaksanakan lagi presentasi untuk memenuhi tugas yang diberikan oleh Ibu Epi Segrawati Ampri, SPD MPD, selaku pengampu mata kuliah wawasan sosial budaya yang berjudul Hakikat Hidup Manusia. Hakikat hidup manusia adalah berusaha untuk memenuhi kebutuhannya sampai mencapai tingkat kepuasan tertentu. Adapun tujuan hidup manusia menurut Al-Ghazali yaitu tercapainya kebahagiaan. Sedangkan tujuan akhirat yang puncaknya yaitu dekat dengan Allah dengan cara bertemu dan melihat Allah yang di dalamnya terdapat kenikmatan yang menyeluruh yang tidak pernah dilihat oleh manusia selama di dunia. Nah, itulah tadi latar belakang seputaran hakikat hidup manusia. Ya, lanjut saja. Perkenalkan, nama saya Arni sebagai moderator dan saya persilahkan kepada pemateri untuk memperkenalkan diri dan sekaligus untuk memaparkan materinya masing-masing. Perkenalkan, saya Irfan S. sebagai pemateri pertama yang menjelaskan mengenai hakikat penciptaan manusia. Saya Arvina Damenti sebagai pemateri kedua akan menjelaskan tentang wujud sifat karakteristik hakikat manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miskia. Di sini saya sebagai pemateri ketiga menjelaskan materi tentang struktur hidup manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Nur. Saya di sini sebagai pemateri keempat dan akan menjelaskan apa-apa saja potensi yang ada dalam diri manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suci Maulidia Baharudin sebagai pemateri kelima yang akan membahas mengenai dimensi kemanusiaan dan pengembangannya. Hakikat penciptaan manusia. Hakikat berarti kebenaran atau kenyataan yang sebenarnya. Seakat dengan kata al-haq, reality, absolut adalah kebenaran esoteris yang merupakan batas-batas dari transendensi dan teologis. Dalam kepustakaan Sufi, hakikat berarti persepsi atas realitas menurut pengetahuan mistik. Adapun beberapa pandangan mengenai hakikat manusia. Yang pertama, pandangan psikoanalitik. Pandangan ini diyakini bahwa pada hakikatnya manusia digerakkan oleh dorongan dari dalam dirinya yang bersifat instinktif. Hal ini menyebabkan tingkah laku seorang manusia diatur dan dikontrol oleh kekuatan psikologis yang memang ada dalam diri manusia. Yang kedua, pandangan humanistik. Para humanis mengatakan bahwa manusia memiliki dorongan dari dalam dirinya yang menganggap manusia itu rasional dan dapat menentukan nasibnya sendiri. Yang ketiga, pandangan Martin Buber. Ia mengatakan bahwa pada hakikatnya manusia tidak bisa disebut ini itu. Menurutnya, manusia adalah sebuah eksistensi atau keberadaan yang memiliki potensi, namun dibatasi oleh kesemestaan alam. Namun keterbatasan ini hanya bersifat faktual, bukan esensial, sehingga apa yang dilakukannya tidak dapat diprediksi. Yang keempat, pandangan behavioristik.
Kelompok behavioristik menganggap manusia sebagai makhluk reaktif dan tingkah lakunya dikendalikan oleh faktor-faktor luar dirinya, yaitu lingkungan. Mereka juga meyakini bahwa baik dan buruk itu adalah karena pengaruh lingkungan. Dari uraian tersebut dapat diambil beberapa kesimpulan, yaitu manusia pada dasarnya memiliki tenaga dalam yang dapat menggerakkan hidupnya. Yang kedua, dalam diri manusia ada fungsi yang bersifat rasional yang bertanggung jawab atas tingkah laku intelektual dan sosial individu. Yang ketiga, manusia hakikatnya dalam proses menjadi dan terus berkembang. Manusia mampu mengarahkan dirinya ke tujuan yang positif, mampu mengatur dan mengendalikan dirinya, dan mampu menentukan nasibnya sendiri. Yang kelima, dalam dinamika kehidupan, individu selalu melibatkan dirinya dalam usaha untuk mewujudkan dirinya sendiri, membantu orang lain, dan membuat dunia jadi lebih baik. Yang keenam, manusia merupakan suatu keberadaan yang berpotensi, yang perwujudannya merupakan ketakterdugaan, namun potensi itu bersifat terbatas. Manusia adalah makhluk Tuhan yang kemungkinan menjadi baik atau buruk. Dan yang terakhir, lingkungan adalah penentu tingkah laku manusia, dan tingkah laku itu merupakan kemampuan yang dipelajari. Adapun manusia dalam pandangan Islam, manusia sebagai hamba Allah. Sebagai hamba Allah, manusia wajib mengabdi dan taat kepada Allah selaku pencipta. Bentuk pengabdian manusia sebagai hamba Allah tidak terbatas hanya pada ucapan dan perbuatan saja, melainkan juga harus dengan keikhlasan hati, seperti yang diperintahkan dalam surah Al-Bayyinah yang berbunyi, padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus. Yang kedua, manusia sebagai An-Nas. Manusia di dalam Al-Quran juga disebut dengan An-Nas. Konsep An-Nas ini cenderung mengacu pada status manusia dalam kaitannya dengan lingkungan masyarakat. Di sekitarnya yang berdasarkan fitrahnya. Manusia memang makhluk sosial. Dalam hidupnya membutuhkan pasangan dan memang diciptakan berpasang-pasangan, seperti yang dijelaskan dalam surah An-Nisa yang berbunyi, hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya, dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah dengan namanya, kamu saling meminta satu sama lain, dan peliharalah hubungan silaturahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. Yang terakhir, manusia sebagai khalifah Allah. Hakikat manusia sebagai khalifah Allah di bumi dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 30. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu? Orang yang akan membuat kerusakan dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dan memuji engkau dan mensucikan engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang engkau tidak ketahui. Wujud sifat karakteristik hakikat manusia. Umar Tirta Raharja dan Lasulo mengatakan di antara wujud sifat hakikat manusia terbagi menjadi 8. Yang pertama itu kemampuan menyadari diri. Melalui kemampuan ini, manusia betul-betul mampu menyadari bahwa dirinya memiliki ciri yang khas atau karakteristik diri. Kemampuan ini membuat manusia bisa beradaptasi dengan lingkungannya, baik itu lingkungan berupa individu lainnya selain dirinya maupun lingkungan non-pribadi atau benda. Yang kedua, kemampuan bereksistensi. Melalui kemampuan ini, manusia menyadari bahwa dirinya memang ada dan eksis dengan sebenarnya. Dalam hal ini, manusia punya kebebasan dalam keberadaannya, berbeda dengan hewan di kandang atau tumbuhan di kebun yang ada tidak menyadari keberadaannya, sehingga mereka menjadi onderdek dari lingkungannya.
Yang ketiga, pemilikan kata hati. Yang dimaksud dengan kata hati di sini adalah hati nurani. Kata hati akan melahirkan kemampuan untuk membedakan kebaikan dan keburukan. Orang yang memiliki hati nurani yang tajam akan memiliki kecerdasan akal budi sehingga mampu membuat keputusan yang benar atau yang salah. Yang keempat, moral dan aturan. Moral sering juga disebut etika, yang merupakan perbuatan yang merupakan wujud dari kata hati. Namun, untuk mewujudkan kata hati dengan perbuatan dibutuhkan kemauan. Artinya, tidak selalu orang yang punya kata hati yang baik atau kecerdasan akal juga memiliki moral akan atau keberanian berbuat. Yang kelima, kemampuan bertanggung jawab. Karakteristik manusia yang lainnya adalah memiliki rasa tanggung jawab, baik itu tanggung jawab kepada Tuhan, masyarakat, ataupun pada dirinya sendiri. Tanggung jawab kepada diri sendiri terkait pelaksanaan kata hati, tanggung jawab kepada masyarakat terkait dengan norma-norma sosial, dan tanggung jawab kepada Tuhan berkaitan erat dengan penegakan norma-norma agama. Yang keenam, rasa kebebasan atau kemerdekaan. Kebebasan yang dimaksud di sini adalah rasa bebas yang harus sesuai dengan kodrat manusia. Artinya ada aturan-aturan yang tetap mengikat sehingga kebebasan ini tidak mengusik rasa kebebasan manusia lainnya. Yang ketujuh, kesediaan melaksanakan kewajiban dan menyadari hak. Idealnya ada hak, ada kewajiban. Hak baru dapat diperoleh setelah pemenuhan kewajiban, bukan sebaliknya. Pada kenyataannya, hak dianggap sebagai sebuah kesenangan. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang struktur hidup manusia. Struktur ini menunjukkan kegiatan khas dari makhluk hidup. Ada dua unsur dasar dalam struktur hidup manusia, yakni pertama adalah unsur dinamika hidup beserta unsur mekaniknya, dan kedua adalah tingkat kesatuan dan keragaman hidup. Yang pertama itu unsur dinamika hidup dan mekanik. Menganalisis pernyataan di atas, kehidupan itu memiliki pergerakan, kegiatan, perbandingan antara orang yang hidup dan orang yang tidak hidup. Membuat jelas apa itu kehidupan. Karakter pertama orang yang hidup adalah dinamisme, dan karakter kedua orang yang tidak hidup adalah kelembaman. Dinamisme adalah soal tindakan, sedangkan kelembaman merupakan berbaring. Yang pertama menggerakkan, yang kedua contohnya sebuah batu tetap berhenti dan tidak bergerak. Yang pertama beraksi, sedangkan yang kedua tidak beraksi. Yang pertama beradaptasi, yang kedua tidak bersintesa. Yang pertama berasimilasi, sedangkan yang kedua tetap mempertahankan perbedaan. Yang pertama memilah-milah, sedangkan yang kedua menyerap hanya yang berlubang. Yang kedua itu tingkat kesatuan dan keragaman perbedaan. Prinsip intrinsik pertama dari hidup dibedakan menjadi dua tingkat, di mana kehidupan diwujud nyatakan. Prinsip instinktif pertama di area vegatif adalah sensitif dan mate sensitif. Prinsip pertama kehidupan adalah jelas berbeda dari runutan gerakan kehidupan. Yang kedua, pergerakan kehidupan menggunakan organ-organ tubuh yang menghasilkan kualitas kehidupan tubuh. Filsuf klasik memakai istilah jiwa vegetatif. Jiwa vegetatif sebaliknya pergerakan kehidupan yang diperantarai oleh organ-organ material tetapi menghasilkan kualitas kehidupan yang benar-benar material. Misalnya, sensasi yang menghasilkan kesadaran sensitif, hal ini disebut jiwa sensitif. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya akan menjelaskan potensi manusia. Berbeda dengan makhluk lainnya, manusia adalah ciptaan Allah yang paling berpotensial. Artinya, potensi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia sangatlah lengkap dan sempurna. Di sini saya akan menjelaskan 4 potensi yang diberikan oleh Allah kepada kita. Yang pertama, potensi naluriah atau emosional.
Potensi ini adalah potensi yang berasal dari dorongan dalam diri manusia, dan potensi ini merupakan fitrah dari Allah Subhanahu wa taala tanpa melalui proses belajar. Contohnya adalah emosi marah. Emosi marah biasa sering terjadi ketika kita sedang tidak menyukai suatu hal. Yang kedua adalah potensi inderawi atau potensi fisikal. Potensi ini difungsikan melalui indera-indera yang sudah siap dipakai, seperti hidung, telinga, mata, lidah, kulit, otak dan saraf dan sistem saraf manusia. Contohnya yaitu mata. Kita dapat melihat warna menggunakan mata. Yang ketiga, potensi akal. Potensi inilah yang sangat-sangat membedakan kita dengan makhluk lainnya seperti binatang. Manusia dengan kemampuan akalnya mampu menguasai ilmu, pengetahuan, dan teknologi, mengubah serta merekayasa lingkungannya menuju situasi yang lebih baik, aman, dan nyaman. Terakhir, yang keempat adalah potensi agama atau dikenal potensi spiritual. Sejak awal, manusia sudah dibekali dengan fitrah beragama. Fitrah ini akan mendorong manusia untuk mengakui dan mengabdi kepada sesuatu yang dianggapnya memiliki kelebihan atau kekuatan yang lebih besar dari manusia itu sendiri. Terima kasih. Dimensi kemanusiaan dan pengembangannya. Manusia adalah makhluk berdimensi banyak. Dimensi yang dimaksud adalah yang pertama, dimensi keindividualan. Dalam bahasa Latin, individu berasal dari kata individuum, berarti yang tak terbagi. Sedangkan menurut lisan mengartikan individu sebagai orang atau seorang, sesuatu yang merupakan suatu keutuhan yang tidak dapat dibagi-bagi. Setiap individu memiliki keunikan, artinya manusia yang dilahirkan ke dunia telah dikaruniai potensi untuk menjadi diri sendiri yang berbeda dengan yang lainnya. Tidak ada manusia atau individu yang identik dengan orang lain yang ada di dunia ini. Bahkan bayi kembar pun tidak dapat dikatakan identik. Kemudian pengembangan manusia sebagai makhluk individu. Agar individu menjadi lebih baik, perlu adanya pendidikan. Pendidikan harus mengembangkan individu untuk menolong dirinya sendiri. Untuk dapat menolong dirinya sendiri, setiap individu memerlukan berbagai macam pengalaman di dalam pengembangan konsep, prinsip, kreativitas, inisiatif, dan lainnya. Dimensi kesosialan. Manusia juga dikaruniai potensi untuk hidup bersama dengan orang lain atau dikenal dengan sebutan sebagai makhluk sosial. Immanuel Kant, seorang filosofis tersohor bangsa Jerman, menyatakan manusia hanya menjadi manusia jika berada di antara manusia. Kiranya tidak ada seorang pun yang bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Yang dikatakan Immanuel Kant ini sudah cukup jelas bahwa hidup bersama dan di antara manusia lainnya. Kemudian pengembangan manusia sebagai makhluk sosial. Setiap orang berkomunikasi yang hakikatnya terkandung unsur saling memberi dan menerima. Menurut Langevall, adanya kesediaan saling memberi dan menerima ini dipandang sebagai kunci sukses pergaulan. Dengan adanya dorongan untuk bergaul, maka setiap orang ingin bertemu dengan sesamanya. Yang ketiga, dimensi kesusilaan. Manusia juga dikaruniai potensi moralitas atau kesusilaan. Dimensi kesusilaan atau moralitas maksudnya adalah bahwa dalam diri manusia ada kekuatan untuk berbuat kebaikan dalam arti susila atau moral, seperti berperilaku jujur dan berperilaku adil. Sedangkan manusia susila menurut Drijjarkara adalah manusia yang memiliki nilai-nilai, menghayati dan melaksanakan nilai-nilai tersebut. Pengembangan manusia sebagai makhluk susila. Melalui pendidikan,
kita harus mampu menciptakan manusia susila dan harus mengusahakan anak-anak didik kita menjadi manusia pendukung norma, kaidah, dan nilai-nilai susila dan sosial yang dijunjung tinggi oleh masyarakatnya. Pentingnya mengetahui dan menerapkan secara nyata norma, nilai, dan kaidah-kaidah masyarakat dalam kehidupannya mempunyai dua alasan pokok, yaitu yang pertama, untuk kepentingan dirinya sendiri sebagai individu. Apabila individu tidak dapat menyesuaikan diri dan tingkah lakunya tidak sesuai dengan norma, nilai, dan kaidah sosial yang terdapat dalam masyarakat, maka dimanapun ia hidup tidak dapat diterima oleh masyarakat. Kedua, untuk kepentingan stabilitas kehidupan masyarakat itu sendiri. Masyarakat tidak saja merupakan kumpulan individu, tetapi lebih dari itu. Kebersamaan individu tinggal di suatu tempat menghasilkan norma, nilai, dan kaidah-kaidah merupakan hasil persetujuan bersama untuk dilaksanakan dalam kehidupan bersama untuk mencapai tujuan bersama. Yang keempat, dimensi keberagamaan. Pada hakikatnya, manusia adalah makhluk religius. Sebelum mengenal agama, dulunya manusia telah percaya bahwa di luar alam akan adanya kekuatan supranatural yang menguasai alam semesta ini. Supranatural ini dalam sejarah manusia dikenal dengan berbagai nama sebutan. Salah satu diantaranya adalah sebutan Tuhan. Manusia sebagai makhluk agama meyakini bahwa Tuhan telah mewahyukan kepada manusia pilihannya, dan dengan wahyu tersebut manusia dibimbing ke arah yang lebih baik, lebih sempurna, dan lebih bertakwa. Kemudian pengembangan manusia sebagai makhluk religius. Keberadaan manusia dalam hubungannya dengan Tuhan yang Maha Kuasa sebagai anggota masyarakat dan bangsa yang memiliki filsafat Pancasila dituntut untuk menghayati dan melaksanakan ajaran Pancasila, dituntut untuk melaksanakan hubungan dengan Tuhan sebaik-baiknya menurut keyakinan yang dianut masing-masing, serta manusia dituntut untuk melaksanakan hubungan sebaik-baiknya dengan sesama manusia. Pemaparan materi dari beberapa kelompok saya. Nah, di sini dapat disimpulkan bahwa ketika kita terlepas dari banyaknya pandangan hakikat manusia, nyatanya sangat sulit untuk mendeskripsikan manusia dalam satu pengertian yang utuh. Dia sebagai sebaik-baiknya makhluk setidaknya memiliki dimensi-dimensi yang terkait dalam dirinya sendiri. Dimensi di sini yang dimaksud yaitu dimensi keindividualan, dimensi kesusilaan, dan dimensi keagamaan. Dalam proses perkembangan dimensi tersebut dibagi menjadi dua. Nah, yang pertama secara yang dikatakan utuh ketika dimensi tersebut dikembangkan secara optimal. Sedangkan yang kedua terjadi ketika keseluruhan dimensi dikembangkan secara tidak dari 4 dimensi yang dibahas tadi pertama, ternyata ada satu dimensi yang harus menjadi pegangan agar danaan sesuai dengan yang diharapkan, yaitu danaan. Hal ini jadi fondasi yang paling utama dan yang paling indah di dunia dan setelah mati nantinya. Nah, itulah presentasi
jika ada kesalahan berkenan di hati teman-teman,